Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana Putri Lestari Dinata. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja karyawan. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja disebut juga dengan evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Tujuan penilaian kinerja karyawan. Pertama, tujuan evaluasi seorang manajer menilai kinerja dari masa lalu seorang karyawan dengan menggunakan rating deskriptif untuk menilai kinerja dan dengan data tersebut berguna dalam keputusan-keputusan promosi. Kedua, tujuan pengembangan seorang manajer mencoba untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan di masa yang akan datang. Manfaat penilaian kinerja karyawan. Pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Yang ketiga, menghargai setiap kontribusi. Yang keempat, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Indikator-indikator penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan seorang karyawan mengenai pekerjaan sangat penting karena menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Yang kedua, ketepatan waktu. Apakah seorang karyawan mampu membuat perencanaan dan jadwal pekerjaannya? Yang ketiga, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Apakah karyawan mengetahui standar mutu produktivitas perusahaan? 4. Kualitas pekerjaan. Apakah seorang karyawan mengetahui standar mutu pekerjaan yang disyaratkan perusahaan kepadanya? Yang kelima, komunikasi antar karyawan. Kemampuan berkomunikasi karyawan yang baik terhadap sesama rekan maupun kepada atasannya. Yang keenam, kerjasama tim. Kemampuan karyawan dalam bekerja sama dengan karyawan lain. Hal ini sangat berperan dalam menentukan kinerja karyawan tersebut. 7. Pengetahuan teknis seputar pekerjaan. Apakah karyawan memiliki pengetahuan teknis tentang pekerjaan yang menjadi tugasnya? Karena hal ini juga berkaitan dengan mutu pekerjaan dan kecepatan karyawan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 8. Disiplin ilmu. Faktor kesesuaian antara disiplin ilmu yang dimiliki karyawan dengan penempatan pada bidang kerja. Proses penilaian kinerja karyawan. Pertama, analisis pekerjaan. Proses analisis ini bisa dimulai dari analisis jabatan atau posisi. Dengan mengetahui posisi seorang karyawan, maka akan lebih mudah menjabarkan jenis pekerjaannya, tanggung jawab yang diemban, kondisi kerja, dan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Kedua, standar kinerja. Penentuan standar kinerja digunakan untuk mengkomparasikan antara hasil kerja karyawan dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja. Secara umum, ada 4 sistem atau metode penilaian kinerja karyawan, yaitu 1. Penilaian kinerja yang didasarkan atas penilaian tingkah laku. Yang kedua, penilaian kinerja yang didasarkan atas ciri dan sifat individu karyawan. Yang ketiga, kinerja atas dasar kombinasi beberapa unsur. Metode penilaian kinerja karyawan. Pertama, ketepatan waktu. Karyawan yang sering datang terlambat dan absen akan sulit mencapai tujuan pekerjaan mereka sendiri.
Kedua, kualitas pekerjaan. Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan standar atau parameter tertentu adalah salah satu kunci dalam penilaian kerja karyawan. Yang ketiga, kebiasaan buruk karyawan. Kebiasaan yang buruk dapat mempengaruhi kinerja dan performa karyawan, misalnya saja bergosip di kantor, istirahat semaunya. Keempat, sikap karyawan. Sikap atau attitude yang buruk akan tercermin dalam pekerjaan yang dilakukan karyawan, termasuk tidak patuh pada atasan. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan tersebut bukanlah orang yang bisa membantu perusahaan mencapai tujuan. Kelima, penampilan karyawan. Umumnya, setiap perusahaan memiliki standar masing-masing mengenai dress code yang sesuai. Walaupun terdengar sepele, namun sebenarnya hal ini bisa dijadikan acuan sebagai salah satu metode penilaian karyawan di perusahaan Anda. Yang keenam, survei dari klien. Kinerja karyawan yang buruk pada akhirnya akan terlihat pada hasil layanan kepada klien. Kriteria penilaian kinerja karyawan. Pertama, kepemimpinan. Ini termasuk salah satu parameter penting dalam sistem penilaian kinerja karyawan. Leadership atau kepemimpinan ini sangat berguna di dalam sebuah pekerjaan. 2. Disiplin. Cara mengevaluasi kinerja karyawan bisa dilihat dari kedisiplinan mereka, baik dalam urusan penyelesaian pekerjaan sampai mengikuti berbagai peraturan yang telah dibuat manajemen perusahaan. 3. Kualitas pekerjaan. Dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan, tak hanya kecepatan tetapi tentunya kualitas pekerjaan dari karyawan pun butuh dipertimbangkan. 4. Kecepatan. Menyelesaikan pekerjaan. Setelah tadi ada kualitas pekerjaan, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan pun termasuk parameter yang diperhitungkan dalam penilaian kinerja karyawan. Elemen-elemen penilaian kinerja karyawan. Pertama, standar kinerja. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Kedua, kriteria manajemen. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, sensitivitas, pengembangan, sistematis, dan kelayakan hukum. Ketiga, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating yang relevan. Keempat, analisa data. Pengukuran. Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah dikumpulkan data-data yang diperlukan. Kesalahan dalam penilaian kinerja karyawan. Pertama, efek halo atau pancaran cahaya. Efek halo atau pancaran cahaya adalah suatu kesalahan dilakukan manajer karena menggunakan hanya satu faktor mewakili faktor lain dalam mengambil keputusan untuk menentukan kinerja seseorang. Kedua, kecenderungan penilaian terpusat atau sentral. Ada penilaian yang enggan memberi penilaian kinerja bawahannya, baik atau buruk, sehingga memberikan penilaian rata-rata, walaupun kinerjanya bervariasi. Kesalahan seperti ini mungkin terjadi karena penilai kurang informasi, tersedia waktu yang sedikit dalam menilai, kurang pengetahuan yang memadai mengenai faktor yang dinilai. Ketiga, terpaku pada prestasi terbaru. Dalam banyak program evaluasi prestasi kerja, perilaku yang paling baru dari karyawan yang dinilai mewarnai penilaian. Dengan hanya menggunakan perilaku yang paling baru untuk mengadakan evaluasi dapat menimbulkan kesalahan yang dinamakan kesalahan peristiwa baru.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.